Situ saya kan megang sapu, "Kamu memang dari tadi tuh kerjanya katanya kamu tuh nggak becus kerjanya." Terus saya bilang, "Ya kalau nggak becus Bu, saya balikin aja," kata saya gitu. Terus dia marah mungkin saya ngomong gitu. Dia ngambil sapu yang saya pegang, langsung dia pukul kepalaku. "Kamu nih jangan ya, kamu tuh nggak kepakai di rumah saya tuh. Kamu kamu tuh itu," katanya, "apa sih nggak bisa kerja kamu tuh." Nah terus saya bilang, "Bu jangan main tangan dong Bu, sakit Bu." Dipukul lagi saya pakai sapu itu kedua kalinya. Tiga hari pasca kejadian, nama mantan istri dari Andre Taulani, Rien Wartia Trigina alias Erin, masih menjadi sorotan setelah dirinya resmi dilaporkan asisten rumah tangganya bernama Hera yang diduga alami tindak kekerasan yang dilakukan ibu 3 anak itu. Setelah mengambil langkah hukum terhadap sang majikan, Hera akhirnya buka suara dan membeberkan kejadian yang dialaminya pada Rabu malam lalu. Secara eksklusif bersama tim cumi-cumi.com, Hera pun mengungkap awal mula peristiwa yang disebut-sebut menjadi pemicu dugaan kekerasan itu terjadi. Ya kan gini ceritanya, itu posisi kan jam 3 sore. Emang bersih-bersih di rumah Ibu Erin tuh 2 kali kan, pagi jam 5 sama jam 3 sore. Nah pas posisi itu jam 3 sore pun saya udah megang sapu dan bersihin atas, lagi mukul-mukul kursi gitu debunya tuh. Lagi bersihin debu. Nah dia tuh tiba-tiba ke atas, terus lihat kamarnya Mas Tio itu hordengnya nggak dibuka katanya, terus kamar mandinya masih kebuka. Kan posisinya paginya kan kamar mandinya udah saya bersihin. Menurut saya tuh nantilah saya tutup, kalau sore kan saya keliling jam 5 tuh saya keliling, saya tutupin semua. Itu kan belum jam 5. Jam 3 ibunya udah ke atas, udah marah-marah. Katanya kalau di sini di rumah saya tuh nggak boleh ada kamar mandi kebuka tuh. Terus ini horden kenapa ditutup? Buka, cepetan buka, jangan injek karpetnya katanya. Ya saya buka dong. "Iya Bu, maaf Bu," saya bilang gitu. Nah terus, "Kamu tuh kerja tuh pakai otak, kalau di sini nggak bisa seenaknya," katanya gitu. "Iya Bu, maaf Bu. Ini debu masih ada," katanya, "di atas tong sampah tuh." Kata dia gitu. Terus saya, "Iya Bu, nanti saya lap Bu, maaf Bu," aku bilang gitu kan. Nah terus habis itu saya kan megang sapu, "Kamu memang dari tadi tuh kerjanya katanya kamu tuh nggak becus kerjanya." Terus saya bilang, "Ya kalau nggak becus Bu, saya balikin aja," kata saya gitu. Terus dia marah mungkin saya ngomong gitu. Dia ngambil sapu yang saya pegang, langsung dia pukul kepalaku. "Kamu nih jangan ya, kamu tuh nggak kepakai di rumah saya tuh. Kamu kamu tuh itu," katanya, "apa sih nggak bisa kerja kamu tuh." Nah terus saya bilang, "Bu jangan main tangan dong Bu, sakit Bu." Dipukul lagi saya pakai sapu itu kedua kalinya. Nah habis itu kedua kalinya dia tuh, "Udah kamu kerjakan yang benar, ganti spraynya ini." Berawal dari persoalan sepele, karena jendela yang lupa ditutup, tak ada yang menyangka masalah itu justru melebar jadi masalah serius. Ya, setelah terjadi tindak pemukulan menggunakan benda tumpul yang diduga dilakukan Erin, Hera juga turut menceritakan betapa mencekamnya situasi pada saat itu. Dengan diliputi rasa takut yang luar biasa, Hera secara spontan mencari bantuan kepada putra kedua Andre Taulani, yaitu Kenzi Taulani, yang saat itu juga berada di dalam rumah. Namun nahas, keputusan Hera meminta bantuan justru membuat Erin semakin emosi dan kembali melakukan tindak kekerasan yang membuat Hera sampai terjungkal akibat ditendang. Masih di rumah Ibu Erin semua. Di rumah Ibu Erin semua. Saya keluar hanya badan saya sendiri, nggak bawa apa-apa. Awalnya tuh gini, bisa HP saya dipecahin tuh Mas. Kan karena saya tuh hubungin ibu yayasan, minta tolong, kata saya, "Kak, tolongin saya Kak, di sini saya udah dianiaya sama Ibu Erin, bantuin saya keluar dari sini, bagaimana caranya," aku bilang gitu kan. Nah terus Mas Kenji kan pulang sekolah, saya lari ke kamar Mas Kenji, "Mas tolongin saya Mas, saya habis dipukul sama ibu 2 kali," saya bilang gitu kan. Terus kata Mas Kenji, "Ya Allah Mbak, kenapa?" katanya gitu. Terus saya dipanggil-panggil tuh sama Ibu Erin, katanya, "Hera, Hermati sini turun." Bu Erin ada di bawah, di lantai 1. Saya pun lari, "Iya iya Bu, iya saya turun," saya bilang gitu kan. Nah, kan karena saya tadinya udah ngubungin ibu yayasan, mungkin ibu yayasan nelpon ke Ibu Erin, jadi Ibu Erin meledaklah di situ, nambah makin marah. Kata dia gini, "Kamu sini jongkok tuh, jangan berdiri," katanya. "Iya Bu, saya jongkok kan di depan dia." Dia pakai mukena itu mau sholat asar. Nah, di situ dia tendang kepala saya itu, 1 kali ditendang.
sampai saya terjentang. Ya Allah Bu, maaf Bu, kenapa sih Bu, jangan kasar Bu, aku bilang gitu kan. Kata Ibu Erin, udah kamu kembali kerja yang benar, katanya gitu. Kamu jangan macam-macam sama saya. Kamu nggak bisa keluar dari sini kalau belum ada penggantinya, kata dia gitu. Nggak apa-apa Bu, saya keluar dari sini aja Bu, aku bilang gitu. Nggak, saya gaji kamu. Nggak apa-apa, nggak digaji Bu, saya mau keluar Bu, tolongin saya mau keluar, saya minta itu aja, aku bilang gitu kan. Cuma Bu Erin tetap bilang gini, udah kamu jangan macam-macam, sana kembali kerja, katanya. Kerja yang benar. Pokoknya kamu harus kerja yang benar, pakai otak, ngerti nggak? Sini HP-nya, katanya gitu. Terus HP saya kasihkan, dia tahu saya di saku ada HP. Sini HP-nya taruh, kata dia gitu. Saya taruhlah HP di situ di tangga, terus dia banting 2 kali. Habis itu dibawa masuk ke kamar. Kamu kenapa nelpon ibu yayasan kamu? Kamu ditolong, yayasan kamu juga tolong. Saya udah minta pengganti kamu udah lama, katanya. Kenapa nggak dikirim-kirim? Saya jawab gini, maaf Bu, bukannya itu ibu yayasan udah ada pengganti saya pas kemarin. Tapi ibunya kan nggak mau, mintanya yang Jawa. Terus ada lagi orang Sunda, ibu nggak mau. Kamu jawab terus, kamu tuh tolong, kamu tuh nggak kepake di sini tuh, katanya gitu. Kamu emang kerja tuh pakai otak. Selama di sini kamu kerja tuh nggak pernah pakai otak, katanya. Kamu tuh nyalain musik keras-keras, saya tuh dengar bilang gitu, katanya. Di tengah suasana yang semakin mencekam, Hera mengaku sempat merasa buntu dan tak tahu harus berbuat apa. Namun di saat kondisi menekan itu, ia memilih untuk tidak menyerah begitu saja. Hera pun berusaha mencari celah agar bisa meminta bantuan dari luar rumah. Kesempatan itu datang saat dirinya meminjam ponsel milik Art lainnya. Dengan perangkat tersebut, Hera langsung mencoba menghubungi Andre Taulani dan menyampaikan apa yang sedang terjadi. Usai mendengar cerita lengkap dari Hera, Andre disebut menyarankan agar persoalan itu tidak didiamkan. Sang komedian meminta Hera segera melapor ke pihak berwenang agar kejadian tersebut bisa ditangani secara resmi. Andre Taulani kan dia udah nggak ada sangkut pautnya sama Ibu Erin kan, nggak ada hubungan lagi gitu. Kita kan udah cerai, katanya. Saya maaf Mbak Hera, saya nggak bisa bantu apa-apa, kata dia gitu. Palingnya saya bisa ngasih saran kalau benar Mbak Hera dianiaya, Mbak Hera lapor aja, tapi harus ada bukti-bukti yang kuat ya, karena dia itu sangat lihat-lihat, kata dia gitu. Sangat tahu lah mantan istrinya gimana, kata dia. Karena dari dulu juga sama kayaknya emang bermasalah, keluar dari situ pasti ada masalah. Saya nggak bisa komentar apa-apa. Tapi kalau untuk ART-nya kenal nggak sama Ibu? Nggak tahu, saya nggak tahu. Karena kan saya udah nggak di rumah bersama mereka karena udah masing-masing itu, jadi saya nggak tahu. Belum sama sekali. Saya cuma tahu dari berita aja, dikasih tahu sama orang-orang gitu. Ya untuk kejadian seperti apanya saya juga belum tahu apa-apa. Semua sudah ada bukti-buktinya, CCTV yang di rumah, saksi-saksi ART yang ada di rumah, security terutama. Jadi nanti biar proses. Ya. Tapi Hera ini mulai bekerja dari bulan baru banget. 1 bulan. Belum ada sebulan. Baru belum nyampe 1 bulan. Dan gajinya juga katanya ditahan itu belum bulan. ada gajian. Belum 1 bulan. Belum 1 bulan. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan. Nah, jadi ya kita lihat aja. Tapi benar sih. Usut punya usut. Pengakuan Hera rupanya membuka cerita lain yang tak kalah mengejutkan. Menurut penuturannya, perlakuan tak menyenangkan itu disebut bukan hanya dialami dirinya seorang. Ada asisten rumah tangga lain yang juga dikabarkan pernah menerima ucapan kasar dari Erin. Tak berhenti sampai di situ, ibu 3 anak itu juga diduga sempat mengambil telepon genggam milik 2 pekerja lainnya. Dan hingga Hera mengaku jika kedua ponsel tersebut belum juga dikembalikan. Iya, ada si Info sama si Siti, sama maki-maki, cuma mereka belum dikasarin. Cuma HP kayaknya dirampas, ya tadi bilang saya. Belum. Ini pakai handphone ibu yayasan. Enggak ada yang lama. Itu aku tuh di situ paling lama. 28 hari tetap. Baru semua. Pokoknya saya akan tindak lanjuti dengan tegas. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.